Dihebohkan dengan penyanyi cilik dan remaja gelar konser komposer Arsya 2025, satu dekade Arsya. Komposer persembahkan Simfoni Kerukunan Indonesia di Gedung Pusat Perfilman di Jalan Haji Usmar Ismail PPHUI itu yang disampaikan kepada wartawan media newsviralkata.com Jakarta Pusat 11 April 2025. Itu menjadi saksi momen yang sangat bersejarah pada 11 April 2025. Dalam konser bertajuk Bimba 2025, Kerukunan Indonesia selamanya bersaudara berbagi rasa bersama Arsya. Arsya komposer merayakan satu dekade perjalanan musiknya melalui sajian megah yang memadukan harmoni, emosi, dan semangat kebangsaan. Menghadirkan lebih dari 23 lagu dalam durasi 2,5 jam, Arsya menggandeng sederet musisi lintas generasi seperti Ulima Maria, Rimar Kalista, Naufal Fawaz, Barsena Bertandi, Pinky Awahita, hingga Putri Ayu. Konser ini bukan sekedar pesta musik, melainkan perayaan nilai-nilai persatuan yang dikemas melalui lirik dan melodi yang menyentuh. Musik adalah bahasa universal yang menyatukan kita. Konser ini adalah ungkapan terima kasih saya kepada Indonesia yang penuh warna, dan kepada semua pihak yang percaya bahwa harmoni bisa lahir dari perbedaan, ucap Arsya komposer kepada wartawan media newsviralkata.com. Salah satu momen menggetarkan hati hadir ketika puisi Indonesia karya Arsya dibacakan oleh Putri Lingkungan 2024, Sofi Kirana, disusul penampilan lagu-lagu cinta dan kebangsaan yang diramu dengan transisi narasi yang menyentuh, menciptakan suasana penuh makna bagi penonton yang memenuhi gedung berkapasitas lebih dari 400 orang itu. Penyanyi Pinky Awahita, nominator AMI Awards 2024 lewat lagunya Air dan Teh, turut tampil membawakan lagu hitsnya Coret, Coret dan Ada, menyampaikan bahwa konser ini adalah pengingat akan pentingnya saling menerima. Kita boleh beda, tapi Indonesia tetap rumah bersama. Lewat lagu ini, aku ingin mengajak semua untuk merangkul keberagaman, ungkap Pinky. Tak ketinggalan, Ongky Muntazar, 1ST winner kontes suara bintang MNC TV yang menyanyikan Khianat Terbesar, mengaku terhormat bisa menjadi bagian dari konser ini. Arsya mampu menciptakan ruang yang tidak hanya inklusif secara musik, tapi juga secara makna. Kita tidak hanya bernyanyi, tapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kebersamaan, ujarnya. Selain hadir pula medley Broken Heart Song, yang dinyanyikan dengan begitu sangat terpadu. Di samping lagu Selamat Pagi Hujan yang begitu indah, begitu penuh makna. Selain musisi senior,
Bimba 2025 yang juga menandai satu dekade Arsya Komposer ini turut memberi panggung untuk generasi muda seperti Darlene Elsa, Jovanka Pakpahan, Milka Hendita, Shena Ensky, Klaira Moni, hingga talenta cilik Kaira, Nadira Rafa, dan Karissa Ilona. Dan Soundestra yang begitu apik menyuguhkan keseluruhan aransemen musikalnya, yang tentunya tak lepas dari arahan Arsya Komposer menjadikan gelaran musikal kolaborasi lintas usia ini layak untuk dinikmati. Lewat tema besar yang syarat makna beda itu Indonesia, jelas menggambarkan wajah Indonesia yang dinamis dan harmonis. Sebuah pesan yang dibawakan lewat suguhan 4 vokalis cilik berbakat, sekawan, yang juga segera akan merilis singlenya itu. Konser ini menjadi semakin lengkap dengan hadirnya Dr. Kris Wijoyo Supanji, Lektor Bidang Hukum Universitas Indonesia, yang senantiasa mensupport Arsya Komposer, yang menyatakan kekagumannya terhadap penyelenggaraan Bimba 2025. Ia menilai acara ini sebagai wujud nyata dari diplomasi budaya yang mampu memperkuat nilai-nilai toleransi dan persatuan. Sebagai penutup acara, konser menjadi titik emosional saat Arsya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tuanya. 10 tahun ini penuh jatuh bangun, dan saya tidak akan berdiri di sini tanpa cinta dan restu dari ayah dan ibu, ucapnya dengan suara bergetar. Bimba 2025 menegaskan bahwa musik lebih dari sekedar hiburan, ia adalah alat pemersatu. Melalui nada dan kata, Arsya Komposer dan para kolaboratornya berhasil menghadirkan sebuah konser yang bukan hanya merayakan perjalanan musikal, tetapi juga menggugah rasa cinta terhadap Indonesia dalam segala keberagamannya. Panjatkan puji syukur kehadirat Sang Pencipta pada malam hari spesial ini. Saya Arsya Komposer ditemani oleh penyanyi-penyanyi yang luar biasa, Barsena, Rimar, Putri Ayu, Kamelto, Ongki Muntazar, Sofi Kirana, Putri Indonesia, lalu juga Novel Fawas, Pinky, dan Kairu, dan adik-adik semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalau nggak konser nggak mulai-mulai. Dan tentunya juga atas dukungan orkestra yang luar biasa dari Soundestra. Boleh tepuk tangan untuk Soundestra. Dengan music director Bapak Andrelis. Tepuk tangan lagi. Jadi ini adalah kali ke-6 konser Bimba, tapi insya Allah ini yang paling spesial sejauh ini. Kenapa? Karena menandai perjalanan 1 dekade, 10 tahun perjalanan karir saya. Alhamdulillah setiap mau konser Bimba ngomong ke Andre, karena Andre sering jadi mentor orkestra, super gue ini yang terakhir, kayaknya ini yang terakhir gitu ya. Sampai akhirnya berapa kali kayaknya perjalanan karir di musik serius mungkin harus berhenti di satu titik. Sampai akhirnya 4 bulan yang lalu tanpa diduga setelah 10 tahun saya bisa dapat Piala AMI Awards 2024 yang lagunya dinyanyikan oleh Pinky Awahita. Mana Pinky? Ya, dan malam nanti dinyanyikan juga oleh Rimar, sama-sama bagusnya dengan Pinky juga. Dan saya berharap hari ini bersenang-senang, adik-adik, kakak-kakak, kita bersenang-senang, baik penyanyi, orkestranya juga, dan para yang nggak boleh dilupakan peran dari Kantalevia. Bertepuk tangan. Apa istilahnya? Organizer ya. Organizer hari ini yang mengorganize keriuhan kami dan keterbatasan dari Aceh Music. Mohon maaf ya atas data-data yang mungkin nggak komplit. Juga mohon maaf kalau ruangannya terbatas juga buat
adik-adik juga, kita ruangannya bergabung dan lain-lain. Tapi insya Allah malam hari ini bisa menjadi sesuatu yang berarti, khususnya buat adik-adik ya, karena ini kan baru memulai karir gitu ya. Dan nggak boleh lupa teman-teman dari media, makasih juga sudah hadir, turut support perjalanan musik saya. Tentunya peran media cukup sentral, cukup krusial dalam menunjang karir seorang seniman apapun itu. Dan ya santai aja, mungkin adik-adik juga pada bilang tadi cukup tegang, apalagi habis dengar suara-suara lainnya kan, jadi mulai ini kan, tidak ada perbandingan, yang penting kalian senang-senang aja. Saya bangga mengaudisi kalian dari banyak orang sampai malam hari ini, dan juga bangga banget lagu-lagu saya dinyanyikan oleh jebolan-jebolan juara-juara TV gitu kan, sampai nanti ada salah satu karya saya puisi dinyanyikan oleh Sofi Kirana. Buat saya sebuah kehormatan yang luar biasa. Oke, sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai kegiatan ini. Oh ya, saya lupa sebelum berdoa, tentunya adik-adik ini, kakak-kakak ini juga dibantu oleh desainer-desainer hebat. Betul tangan untuk desainer ya. Ini memang konsep Bimba identik dengan Wastra Nusantara. Dari saya pakai ini songket Palembang, ada ini dari NTT, sebelah kanan ininya NTB, beda-beda ya. Ini kain bawahnya ulos macam-macam sekali. Jadi ini memang sesuai dengan tema kerukunan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Oke, kita berdoa untuk agama kepercayaan masing-masing, semoga malam hari ini lancar, sehat semua, tidak hanya penyanyi tapi juga penonton, karena dengar-dengar banjir di luar. Jadi beberapa mungkin agak telat untuk kesini gitu. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Saya Arsya Komposer, dan di malam yang spesial ini di konser Bimba 2025 adalah sebuah pagelaran yang kami buat karya-karya saya dalam memperingati 10 tahun saya berkarya, 1 dekade saya berkarya, dan nanti akan dijanjikan oleh penyanyi-penyanyi luar biasa. Beberapa di antaranya adalah ada Ongky Muntazar yang juga merupakan pemenang pertama kontes Suara Bintang MNC TV. Lalu juga ada Pinky Awahita, 2 kali nominasi AMI Awards ya, 2003 dan 2024. Lalu nih ada grup baru namanya Sekawan. Jadi yang mana mereka akan mengeluarkan single baru bulan Juli, tapi akan diperkenalkan pertama kali di malam hari ini. Seperti itu, judulnya Kerukunan Indonesia. Buat saya saat ini perbedaan terlalu banyak diangkat ya di Indonesia ini. Padahal buat saya ketika bicara sejarah Indonesia dan kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, saya rasa pendiri bangsa menginginkan kita selalu bersatu gitu ya. Maka daripada itu saya mengambil tema Kerukunan Indonesia. Dan makanya ini bajunya kan etnik-etnik ya, Wastra Nusantara, dan tidak hanya dari satu pulau, satu suku saja. Sebut saja misalnya dari Jawa yang Ongky pakai gitu kan. Lalu ini
grup ini sama-sama hitam putih tapi beda-beda. Ini Zidni ini dan Aska NTB, yang kiri ini NTT. Ya, jadi meskipun mirip tapi sudah beda sekali gitu kan. Lalu saya ini Songket Palembang. Jadi konser Bimba 2025 akan menyajikan 8 segmen dan tiap segmen memiliki makna masing-masing. Contohnya adalah segmen orang tua. Tentunya karya-karya saya yang memang diuntukkan oleh orang tua kita gitu ya, untuk ayah, untuk ibu seperti itu. Lalu juga ada tema kebangsaan, nanti itu segmen spesial karena lagu Kerukunan Indonesia tema konser dan baru pertama kali akan dinyanyikan nih. Konser diperdengarkan ke publik masyarakat Indonesia. Arsa Komposer. Oke, yang terbesar boleh nggak penyanyi sendiri yang langsung menjawabnya, karena kebetulan penyanyi yang terbesar adalah Ongki Muntazar. Temanya. Kalau untuk yang terbesar sendiri sebenarnya lebih ke cerita, sebenarnya banyak cerita yang lumayan relate juga, karena ya seorang pasangan yang mengkhianati pasangannya gitu, seperti itu, yang memang diciptakan khusus musik dan liriknya oleh Arsa Komposer pastinya dengan sepenuh hati. Oh, konduktornya memang nanti Andrelis namanya, musik dari Soundcastra, tapi under supervisi saya tentunya, karena saya ingin lagu-lagu saya juga tetap sesuai dengan, ya ada originalitasnya. Kalaupun memang ada ornamen tetap masih sesuai dengan approval saya gitu, dan beliau juga merupakan partner baik saya, jadi kita kayak udah satu frekuensi gitu untuk menghasilkan karya-karya yang insya Allah malam ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang spesial adalah karena ini momen yang pas buat saya untuk bisa dibilang salah satu, ya saya pikir untuk terus konsisten buat seorang seniman itu adalah nggak mudah gitu ya. Kadang satu lagu dua lagu udah selesai gitu kan gitu. Jadi ada istilah one single hit wonder gitu ya. Jadi saya pikir berharap bahwa saya tetap bisa konsisten dan tentunya dukungan banyak pihak, keluarga, sahabat, penyanyi dan media agar karya-karya saya makin dikenal publik luas. Berperan buat saya tentu keluarga sih. Kenapa? Karena buat saya tanpa restu dari orang tua, saya percaya dua orang tua itu sangat bermakna, sangat berarti. Jadi kalau mereka benar-benar tulus mendukung saya, meskipun saya sebagai sarjana hukum, awalnya orang yang menginginkan saya benar-benar 100% di bidang hukum. Tapi sekarang esainya jadi mungkin campur sarjana hiburan gitu ya. Tapi saya pikir doa cinta kasih orang tua tentu luar biasa buat saya dan bisa membuat saya berdiri sampai malam hari ini. Tentu ya spesialnya seperti Martabak Keju, tapi memang saya belum pernah ada grup ya. Saya rilis grup dan ini ada anak-anak ini sekawan, Zidni, Aska, Arteta dan Nizam. Itu pertama kali saya rilis grup anak gitu dan dengan konsep yang seru deh. Dan lagunya tema kebangsaan. Saya agak jarang kan rilis lagu tema kebangsaan. Aku benar-benar ngerasa senang banget dan bersyukur pastinya bisa dipertemukan oleh Arsa Komposer, karena tanpa Arsa aku juga nggak bisa ada di titik ini. Jadi aku mau berterima kasih banget ke Arsa dan Sama sih sebenarnya semua banyak banget ilmu yang memang udah dikasih dari Mas Arsa juga, karena dari awal saya rilis single itu dimulai dari Mas Arsa sampai memberikan semangat juga untuk terus berkarya sampai sekarang gitu. Tetap walaupun saya tetap akan selalu support sampai kapanpun. Saya akan selalu jadi sahabat sampai kapan. Jangan berhenti berkarya, jangan lelah berkarya. Buat saya, kapan kita bisa sukses, kapan kita bisa sangat naik, itu tidak ada yang menjamin. Bisa saya 10 tahun dapat Piala AMI Award, ada juga baru setahun bisa langsung dapat Piala AMI Award. Jadi buat saya tiap orang perjalanannya beda-beda, value-nya beda-beda, tetap menikmati, tapi juga nggak usaha, harus usaha dan meningkatkan kualitas vokal. Itu paling vokal dan attitude gitu ya. Jadi itu pesan dan nasib untuk adik-adik saya yang luar biasa ini. Harapannya untuk konser Bimba 2025 ini bisa berjalan lancar. Setelah malam hari ini karya-karya saya semakin meluas, dikenal oleh publik. Karya Pinky, karya Ongki, karya Sekawan nanti juga bisa dikenal publik. Dan penonton malam hari ini juga banyak yang spesial karena bisa menghadirkan beberapa, bisa dibilang pejabat pemerintahan gitu ya. Dan malam hari spesial karena banyak sekali sponsor yang turut mendukung malam hari ini. Jadi saya pikir saya ingin bersenang-senang. Pesan saya ke adik tadi, bersenang-senang. Manusia nggak ada yang sempurna, salah hajar terus. Tapi kalau bisa benar, diusahakan benar. Halo semua, saya Sofi Kirana, Putri Indonesia Lingkungan 2024.
Yang pastinya Kak Arsya tuh benar-benar melakukan semuanya dari hati, terlihat sekali sangat passionate walaupun tadi ceritanya lulusan dari hukum tapi karena passionnya di musik jadi terlahirlah ini konser yang sudah berjalan selama 10 tahun dan semoga selalu sukses selalu ke depannya. Aku tunggu karya-karya Kak Arsya sampai 30 atau bahkan 40 tahun ke depan. Semoga karya semakin sukses, semakin terkenal. Konser Bimba 2000